Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 789 Pemikiran Mendalam. Kelompok Ryan baru saja kembali dari perjalanan mereka ke Istana Bawah Laut Darien. Secara alami, mereka diterima oleh Malo dan teman-temannya. Setelah itu, Rowan menjelaskan bahwa perang antara Zazfins dan binatang iblis akhirnya akan meninggalkan tahap awal dan memasuki tahap di mana para ahli tingkat tinggi akan masuk. Dengan itu, Zazfins akan memiliki sedikit waktu untuk peduli tentang mengumpulkan lebih banyak manusia untuk digunakan dalam formasi kontrol percobaan garis darah. Yah, bahkan jika mereka mengumpulkan lebih banyak dari mereka, formasi masih akan memakan waktu beberapa tahun lagi untuk dibangun kembali, jadi itu tidak terlalu menjadi masalah secara keseluruhan. Karena itu, Rowan menawarkan untuk berpartisipasi dalam perang untuk semua orang di atas 14 tahun, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan 10% tentara binatang iblis yang akan dia kendalikan. Dia memastikan untuk mengklarifikasi bahaya yang terlibat sehingga tidak ada yang akan berubah pikiran nanti. Itulah salah satu alasan kesuksesan Rowan. Secara total, lebih dari 300 anggota Sekte Kebebasan memutuskan untuk mengikutinya. Itu membuatnya jauh lebih mudah untuk memberikan perintah ke titik-titik tertentu di medan perang karena binatang iblis di tahap 4 dan di bawahnya tidak memiliki perasaan. Meskipun perintah sederhana seperti menyerang atau mundur adalah batasan dari binatang iblis itu, meminta manusia membantu mengoordinasikan perintah sederhana ini membuat segalanya menjadi lebih sederhana. Malo, pembudidaya tingkat tertinggi selain kelompok Ryan, tidak pergi. Bukannya dia tidak mau, tapi karena dia terpaksa tidak pergi karena tugasnya sebagai Master Sekte, posisi yang tidak dia inginkan. Kentucky, tentu saja, tidak peduli dengan hal-hal rumit itu. Karena itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya yang singkat di sekte di sarangnya di Celis atau di tengah-tengah pembudidaya wanita. Benar saja, sekali burung cabul, tetap burung cabul. Celis, di sisi lain, tidak peduli tentang semua itu. Selama Kentucky memiliki sarangnya, dia akan mendapat manfaat darinya. Selain itu, dia tidak membutuhkan pengalaman bertarung karena dia memiliki banyak pengalaman. Dia hanya membutuhkan bertonton energi saat ini. Sementara semua itu terjadi di luar, sesuatu yang berbeda terjadi di dalam alam dimensi permata jiwa. Di sini, Ryan terbangun dari tidurnya lagi dan memutuskan untuk berbicara dengan Red. Oh, kamu sudah bangun. Itu bagus. Sister Orb adalah orang pertama yang menyadarinya. Bisakah kamu melakukan sesuatu tentang kelinci ini? Saya telah memukulnya berkali-kali, tetapi dia terus mencoba menyelinap di belakang saya untuk menyerang kebun herbal Rowan. Mulut Ryan berkedut sebagai tanggapan saat dia melihat tanda darah di permukaan bola mengkilap itu. Sepertinya Sister Orb cukup brutal saat dia tidur. Segera setelah itu, dia menggunakan hubungannya dengan alam dimensi permata jiwa untuk menemukan merah dan memeriksa kondisinya. Tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Saat ini, Red menangis di sudut sambil menjilati lukanya. Namun, bulunya tidak berwarna merah lagi, apalagi putih. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih ungu. Seluruh tubuhnya bengkak di sekujur tubuh. Yah, ada beberapa titik merah, tapi itu dari area di mana serangan Sister Orb membuka luka. Jangan terkecoh dengan penampilannya. Saya bertaruh apapun dengan Anda bahwa dia akan mencoba untuk mendekati kebun herbal Rowan dalam 2 jam ke depan paling banyak. Sister Orb jelas tidak tampak sedikit pun khawatir. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan dan meninggalkan Sister Orb di belakang saat dia menuju ke tempat Red berada. Sayangnya untuk Red, alam dimensi permata jiwa adalah dimensi pribadi Sister Orb dan si kembar. Meski begitu, mereka bahkan bisa memblokir sense spiritualnya. Red baru menyadari kehadiran Ryan saat ia hampir berada di sampingnya. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya ketika Red menatapnya, bertanya, mengapa kamu harus menempatkan dirimu dalam kesulitan seperti itu? Sister Orb jelas tidak akan membiarkanmu mendekati kebun herbal. Apa yang salah dengan Divine Demon Beast sepertiku yang memakan herbal tingkat tinggi? Aku adalah Drohare emas, jelas bukan karnivora. Bagiku, itu adalah makanan ringan yang luar biasa. Red juga tidak terlihat menyesali tindakannya. Ryan masih merasa aneh ketika dia bertanya sebagai tanggapan, tidak bisakah kamu meminta lebih banyak wortel? Red menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab,
wortel memang makanan paling enak yang pernah saya makan dalam hidup saya. Sayangnya, mereka tidak dapat membantu dalam kultivasi saya. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya tumbuh sebagai makanan biasa. Saya membutuhkan makanan langka, herbal untuk membantu kekuatanku meningkat lebih cepat. Dengan itu, Ryan mengerti mengapa dia begitu bersikeras menyerang herbal, hanya agar Sister Orb mengirimnya terbang sekali lagi. Orang harus ingat bahwa kebun herbal Rowan dirawat oleh anakan celis. Secara alami, mereka mencapai level baru selama mereka diasuh oleh World Swallowing Cedar. Di mata Red, ramuan itu mungkin lebih penting daripada peringkat batu roh manapun. Saat itulah Ryan punya ide. Ayo lakukan seperti ini. Aku bisa mengizinkanmu makan ramuan Rowan dalam jumlah tertentu setiap bulan. Namun, kamu harus membantuku dalam misiku selanjutnya. Red terkejut, berkata, membantumu dengan misimu. Apakah kamu lupa aku melawan binatang iblis? Idiot, apakah kamu masih percaya bahwa kelompok Pex yang mengisi kolam darah itu? Bukan mereka. Tidakkah kamu mendengar ketika Pex mengatakan bahwa semua darah binatang iblis yang mati di planet ini diseret ke sana oleh tempat suci binatang? Mereka tidak pernah ada hubungannya dengan itu. Ryan merasa tidak berdaya karena dia tahu itu adalah kebenaran. Hanya saja dia tidak bisa menjelaskan bahwa itu karena sistem permata jiwa yang dia ketahui tentangnya. Meski begitu, Red tampaknya tidak peduli. Dan kenapa aku harus percaya padamu? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tidak perlu percaya padaku. Setelah itu, dia mengatakan sesuatu yang membuat Red berpikir lebih serius. Tidak bisakah kamu melihatnya? Jika ada kemungkinan salah satu pihak berbohong padamu, menurutmu yang mana itu? Zasvin atau binatang iblis? Ini, Red harus mengakui bahwa itu masuk akal. Dengan itu, dia memandang Ryan sebelum bertanya, bisakah kamu membuktikannya? Ryan merenung sedikit sebelum berkata, aku bisa, namun, itu hanya mungkin setelah kita pergi menemui orang tertentu. Jangan khawatir, itu akan segera. Adapun siapa itu, aku bisa, tidak memberitahumu sekarang. Red jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah itu. Bab 790 kami membutuhkan Anda untuk memenangkan perang ini. Melihat Red goyah, Ryan memutuskan untuk menyetrika saat masih panas. Bukankah sedikit ramuan itu cukup untukmu? Lalu, bagaimana kalau Rowan membuatkan pil untukmu yang bisa membersihkan meridianmu? Itu menggunakan ramuan yang sama yang ingin kamu makan, jadi pasti enak. Selain itu akan memberimu dorongan di masa depan. Mata Red berbinar setelah mendengar itu, bertanya, bisakah dia melakukan hal seperti itu? Tapi tentu saja, Ryan segera mengkonfirmasi. Rowan menghabiskan banyak waktu berlatih ramuan pilnya selama waktu luangnya di Sekte Kebebasan, terutama karena ia memiliki banyak ramuan untuk digunakan. Selain itu, Red hanya satu ranah di atas dirinya sendiri. Tidak seperti Darian, yang sudah menjadi binatang iblis tahap 9, merah hanya di tahap 6. Pilnya pasti akan memiliki efek yang besar pada dirinya. Itu akan jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan Ryan untuk Darian ke sumsumnya. Belum lagi membersihkan meridian memiliki efek yang jauh lebih besar. Ryan kemudian segera memanggil Rowan melalui koneksi jiwa mereka. Tidak lama kemudian, Rowan muncul di alam dimensi permata jiwa. Hanya saja dia tidak terlihat sangat senang setelah mendengar isi dari negosiasi Ryan. Apakah kamu gila? Meskipun kami memiliki celis, ramuan saya sulit dikelola. Saya sering datang ke sini untuk membantu merawat mereka dengan dukungan celis. Bagaimana Anda bisa menawarkan kesepakatan seperti itu? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab, ayo. Kamu hanya perlu memberi Red ramuan yang bisa kamu simpan. Bukannya kamu harus memberinya makan dengan yang kamu tidak punya banyak. Selain itu, kami membutuhkan bantuan Red, jika kita ingin rencana itu berhasil. Skill light bendingku tidak cukup untuk menutupi perubahan penampilanku. Red kemudian menatap si kembar setelah itu, bertanya, hanya satu pertanyaan. Mengapa menurutmu aku tidak akan mengkhianatimu setelah mendapatkan apa yang aku inginkan? Namun, Ryan dan Rowan tidak terlihat sedikit pun khawatir ketika Rowan menjawab, Kamu terlalu sombong untuk melanggar kata-katamu sendiri. Aku mungkin hanya berpura-pura, kau tahu. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, jika demikian, Anda adalah pembohong terbaik di semesta jika Anda bahkan bisa membodohi saya. Ryan mengangguk,
Mengetahui keterampilan Rowan sebagai pendeteksi kebohongan. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bekerja sebagai roh kematian bukan hanya untuk pertunjukan. Red menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi akhirnya mengangguk pada akhirnya. Baik, aku ingin kamu membuktikan bahwa kamu mengatakan yang sebenarnya, dan aku ingin pilnya. Tapi jika aku melihat kamu berbohong tentang genangan darah, aku pasti akan membalas dendam, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, untung aku tahu aku tidak salah. Setelah itu, Red akhirnya mengajukan pertanyaan yang membuatnya bingung hingga sekarang. Jadi, sekarang setelah ini menyingkir, sebenarnya tempat apa ini? Kenapa aku bisa mendengar semuanya dari luar? Lebih penting lagi, apa bola mengambang yang konyol itu? Asteris bang, asteris retak, 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 asteris. Asteris arur, asteris. Red hanya punya waktu untuk mengakhiri pertanyaannya sebelum Sister Orb bertabrakan dengan tubuhnya. Kali ini, dia benar-benar menganggapnya serius, mematahkan beberapa tulang Red. Ohohoho, itu aneh, aku bersumpah aku mendengar sedikit omong kosong yang menjelek-jelekkanku. Merah muntah darah, secara harfiah. Hanya saja sulit untuk mengatakan apakah itu karena kemarahan atau luka-lukanya, mungkin keduanya. Sister Orb kemudian mendekati kawah yang dibuat oleh tubuh Red setelah tumbukan. Itu semua kesalahan, bukan? Tidak mungkin seseorang berbicara seperti itu di dalam ranah dimensiku sendiri. Red kemudian menatap Sister Orb setelah itu dan mau tidak mau merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Bahkan petir emasnya sama sekali tidak berguna di tempat ini, jadi amarahnya menghilang hampir seketika. Setelah itu, dia memandang Ryan dan Rowan, jelas meminta bantuan. Aku harus pergi memeriksa formasi Sekte Kebebasan, jadi aku akan kembali lagi nanti. Anehnya, Ryan menghilang dalam sekejap. Aku lebih baik pergi mengumpulkan herbal untuk Meridian Cleansing Pill sebelum aku melupakannya. Tidak hanya itu, Rowan juga mengabaikan Red dan pergi ke taman. Begitu saja, mereka meninggalkan Red seolah itu wajar saja. Seseorang harus mengerti, di alam dimensi permata jiwa, Sister Orb adalah dewa. Dan dewa dalam posisi yang jauh lebih tinggi daripada si kembar. Hahaha, sekarang, haruskah kita bermain sedikit? Sister Orb jelas senang dengan hasil itu, membuat Red putus asa. Tunggu, itu salahku. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, oke. Pada akhirnya, Red hanya bisa mengalah. Kali ini, Sister Orb memukulnya dengan lebih banyak kekuatan daripada event lainnya. Dia benar-benar tidak ingin berada di sisi buruk bola itu lagi. Kemudian pada hari itu, Ryan kembali dan menyembuhkan Red dengan elemen cahayanya sebelum akhirnya mengizinkannya keluar dari alam dimensi permata jiwa. Bagi Red, itu adalah akhir dari mimpi buruk. Setelah itu, Red menerima pil pembersihan Meridian Rowan nanti. Sebelumnya, Rowan membuat pil Cross Realm yang memiliki efek samping ini. Namun, pada akhirnya, dia menemukan pil elemen terang dan gelap yang hanya digunakan untuk itu. Itu adalah produk yang bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik. Prosesnya masih sama. Elemen gelap menghancurkan area yang rusak dan kotoran yang ada di Meridian, sedangkan elemen cahaya melindunginya. Last but not least, sifat obat membangun kembali bagian-bagian yang diperlukan lagi. Setelah melihat efek pil, Red tidak bisa tidak mengaguminya. Memikirkan hal seperti itu bisa dibuat. Aku bisa merasakan aliran energi spiritual dengan sangat baik, dan itu terjadi dengan sangat mudah sehingga agak menakutkan. Itu karena kamu berada di tingkat kultivasi yang sempurna untuk pil ini, jelas Rowan. Jika kamu berada di tahap 7, efeknya tidak akan begitu jelas karena level alkimiaku belum ada di sana. Red mengangguk sebelum dia memandang Ryan dan Rowan, bertanya, baiklah. Karena kamu telah mempertahankan bagianmu, aku akan mempertahankan bagianku. Untuk apa kamu membutuhkanku? Ryan tersenyum tipis sebelum berkata, kami membutuhkanmu untuk memenangkan perang ini. Bab 791 Bencana Putih. Kembali ke masa sekarang, Red dan Ryan telah tiba di depan sebuah toko. Itu cukup kecil dibandingkan dengan yang ditemukan di kota ini. Belum lagi bahwa itu tampak tua dan usang. Red melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada di sini? Pada saat ini, Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Baginya, berjalan di tengah kota Watisan tidak seberbahaya tempat ini. Namun demikian,
dia menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk, berkata, ya. Ada di sini. Ryan kemudian membuka pintu toko dan masuk ke dalam. Ada beberapa barang lama untuk dijual di dalam, tapi tidak ada yang berkualitas tinggi. Ryan mengabaikannya saat dia melihat ke konter tempat Zasvin tua bersandar di kursi. Begitu Ryan mendekat, Zasvin tua membuka matanya sebelum tersenyum, berkata, "Oh, kami punya pelanggan." Dia kemudian perlahan bangkit ketika dia bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" "Kami tidak memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi saya dapat menjamin bahwa semua item di sini dapat melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan." Ryan kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengambil token dari tasnya dan memberikannya kepada Zasvin tua. Begitu Zasvin melihat tanda itu, senyumnya menghilang saat matanya menyipit. Ekspresi yang sangat serius segera muncul di wajahnya saat dia menatap Ryan dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Apakah saya mengenal Anda?" Ryan menggelengkan kepalanya, menjawab, "Tidak, tetapi wanita tua Anda pasti tahu tentang saya." Ryan berhenti sejenak ketika dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata berikutnya. "Katakan padanya bahwa, bencana putih, ada di sini." Zasvin tua tidak tahu apa artinya, tapi dia tahu siapa yang dibicarakan Ryan. Dia kemudian mengambil token Ryan tepat setelahnya, mengatakan kepadanya, "Tunggu di sini." Mungkin perlu beberapa saat sebelum dia tiba. Zasvin tua kemudian menghilang di belakang toko. Dari tempat yang sama, seorang bocah Zasvin keluar dan duduk di kursi untuk mengurus bisnis sementara lelaki tua itu keluar. Dia hanya melirik Ryan sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Red, yang selama ini berada di pundak Ryan, mau tidak mau bertanya melalui pesan rasa spiritual, pada akhirnya, siapa yang ingin kamu temui? Aku sudah menanyakanmu berkali-kali sejauh ini, tapi kamu selalu mengelak dari pertanyaan itu. Ryan tersenyum sebagai jawaban. Tidak ada gunanya memberitahumu jika dia tidak keluar. Faktanya, ada kemungkinan besar identitasku akan terungkap, dan kita berdua akan mati di sini. Apa, Anda tidak mengatakan apa-apa tentang kematian? Merah jelas terkejut. Ryan mengangkat bahu sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Jangan lupa bahwa kami bisa membunuhmu saat itu, jadi mengapa kamu peduli apakah kamu mati sekarang atau tidak? Mulut Red berkedut setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa Ryan mengatakan yang sebenarnya. Jika saya melihat hal-hal di luar kendali, saya akan meninggalkan Anda dan menghilang dari sini. Jangan salahkan saya untuk itu. Ryan mengangguk, berkata, jangan khawatir, aku juga akan kabur jika situasinya mengharuskannya. Ryan menunggu di kamar selama beberapa jam tanpa tanda-tanda Zasvin tua kembali. Namun, tidak ada yang muncul untuk mencoba dan menyerangnya, yang sudah merupakan kabar baik. Dalam pikirannya, jika identitasnya telah bocor ke Soul Rulers, toko ini pasti sudah dikepung sejak lama. Tanpa banyak yang harus dilakukan, dia mulai melihat sekeliling dan melihat apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Saat itulah dia menemukan pot ungu kecil terlempar di sudut. Itu tidak benar-benar dipajang, hanya ditumpuk dengan hal-hal lain yang terlihat tidak berharga. Ryan mau tidak mau mengambilnya dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa itu kosong. Namun, aneh, aku pasti bisa merasakan semacam kekuatan yang datang dari panci kecil ini. Ini agak mirip dengan Life Force, tapi, tidak persis. Ryan bingung dengan itu dan memutuskan untuk membawanya. Karena itu, dia membawa pot ke konter tempat bocah Zasvin bermain. Katakan, berapa harga pot ini? Bocah itu melihatnya sejenak sebelum dia berbalik untuk mengambil buku di rak. Setelah melalui beberapa halaman, dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Ini 200 batu roh peringkat 2. Sangat murah, Ryan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka tidak dapat melihat bahwa pot ini memiliki sesuatu yang berbeda di dalamnya. Namun demikian, sepertinya dia juga tidak tahu apa-apa tentang item itu. Yah, orang harus mengerti bahwa 100 batu roh peringkat 2 itu murah untuk seseorang seperti Ryan, tetapi tidak semua orang di dunia. Di sini, ada 20 batu roh peringkat 3 di tas ini. Saya yakin nilai tukarnya masih 1-10, kan? Bocah itu memeriksa tasnya dan mengangguk, berkata, itu, walaupun aku tidak berpikir seseorang akan memberikan batu roh peringkat 3 daripada peringkat 2. Bagaimanapun, kesepakatan kita sudah selesai,
jadi kamu tidak bisa menerimanya kembali. Ryan tersenyum dan meletakkan panci itu. Bagaimanapun, harga itu tidak berarti apa-apa baginya. Tetap saja, kenapa dia lama sekali? Markas Soul Ruler seharusnya tidak sejauh ini. Saat itulah sebuah suara datang dari belakang toko, berkata, aku tidak percaya bahwa kamu benar-benar berani menunjukkan wajahmu di sini lagi. Bisakah kamu memberi satu alasan bagus untukku untuk tidak mengulitimu hidup-hidup sekarang? Saat suara wanita keluar, seorang wanita cantik masuk ke toko. Di sisinya, orang bisa melihat Zasvin tua yang telah meninggalkan toko mengikutinya. Mau tak mau Ryan menjadi gugup lagi saat dia membungkuk kepada wanita itu, berkata, lama tidak bertemu, Lady Sevinia. Sevinia Havel, ibu Opele dan pemimpin klan Havel, salah satu klan terbesar dalam organisasi penguasa jiwa. Dia juga yang mengatur agar Ryan tidak dimasukkan ke dalam formasi kontrol percobaan garis darah seperti Rohan. Sebaliknya, Ryan ditinggalkan di klan untuk membantu Polaris dan Opele dengan pengembangan formasi. Bab 792 jadi begitulah. Sevinia tidak terlihat sedikit pun senang dengan sikap hormat Ryan. Apakah kamu tahu apa yang telah kami lalui setelah apa yang kamu lakukan di markas penguasa jiwa? Sebagian besar anggota penguasa jiwa menganggap kami sebagai pelakunya karena kamilah yang membawamu dan saudaramu. Sevinia menjadi lebih marah semakin dia memikirkan hal itu. Hubungan saya dengan pemimpin organisasi hancur. Posisi klan saya jatuh ke titik terendah. Belum lagi semua anggota klan kami dikucilkan setiap hari karena itu. Itulah yang kami dapatkan setelah membantu manusia sebaik yang kami bisa setelahnya, bertahun-tahun. Jika bukan karena kita, proses ekstraksi jiwa masih akan menjadi siksaan yang sangat menyakitkan. Kondisi anak-anak di Bloodline Trial Control Formation juga tidak akan sebaik itu. Sebaiknya aku memberitahumu sekarang bahwa semua perubahan itu sekarang telah dicabut. Dianggap melakukan hal seperti itu untuk manusia pada akhirnya hanya membuang-buang waktu. Jika bukan karena itu, kita mungkin tidak berada dalam perang, dengan risiko kehilangan lebih dari setengah wilayah kita karena binatang iblis. Sevinia kemudian mendekati Ryan dan mencengkram lehernya, berkata, namun, aku memilikimu sekarang. Mungkin aku bisa menggunakan tubuhmu sebagai ganti semua kerusakan yang telah kamu sebabkan. Bagaimana kalau kamu mulai berbicara tentang di mana kita dapat menemukan celis? Petik 2. Ryan sudah berada di alam jiwa baru lahir. Meski begitu, dia bisa menukar oksigen dengan energi spiritual, jadi dia tidak benar-benar merasa tercekik oleh tindakan Sevinia. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi genting, meskipun belum. Hehe, saya sangat menyadari risiko datang ke sini dan menyerahkan diri saya kepada Anda. Namun, bagi Anda untuk berada di sini tanpa pasukan ahli penguasa jiwa menunjukkan bahwa Anda masih tertarik dengan surat yang kami kirimkan kepada Anda. Saya benar? Ryan bertanya dengan seringai aneh di wajahnya. Ekspresi Sevinia menjadi gelap saat dia menatap lurus ke mata Ryan, menjawab, sudah berapa lama aliansi binatang iblismu merencanakan semua ini? Aku menolak untuk percaya bahwa itu terjadi saat kamu di sini. Sial baginya, itu benar-benar rencana yang disusun oleh Ryan dan Rohan saat mereka berada di markas penguasa jiwa. Pertama-tama, mereka bahkan tidak tahu tentang keberadaan aliansi binatang iblis sampai mereka tiba di hutan koran. Secara alami, binatang iblis tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, surat itu sama sekali berbeda. Ini adalah sesuatu yang dipikirkan si kembar setelah mereka mengetahui bahwa perang akan terjadi. Selama Ryan di klan Havel, dia belajar banyak tentang metode komunikasi mereka. Karena itu, dia menggunakan salah satu saluran itu untuk mengirimi Sevinia surat dengan nama White Calamity. Itu sebabnya dia tahu bahwa Ryan yang mencarinya. Itu juga karena peristiwa inilah Ryan tahu tentang tokoh tua ini. Tentu saja, di mata Sevinia, Dalang sebenarnya adalah binatang iblis dari aliansi binatang iblis. Ryan dan Rohan tidak lebih dari beberapa pion. Dia juga tidak bisa disalahkan karena siapapun akan berpikir seperti itu, terutama setelah si kembar muncul di sisi aliansi binatang iblis setelah penghancuran markas. Bahkan, beberapa anggota klannya meninggal karena ledakan saat itu. Sevinia terus memegang leher Ryan selama beberapa waktu sebelum akhirnya melepaskannya, bertanya, apakah yang kamu katakan di surat itu benar? Ryan mengangguk, menjawab, ya. Seperti yang seharusnya sudah Anda ketahui, tidak mungkin binatang iblis menaklukkan seluruh dunia.
Begitu mereka mengambil setengah dari wilayah yang tersedia, pasukan Zasvin Anda akan menjadi jauh lebih tertekan di separuh lainnya. Tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan perang setelah itu. Saat ini, pertempuran hanya berlanjut karena tidak ada pihak yang ingin menyerahkan wilayah terbaik. Selain itu, organisasi penguasa jiwa Anda menjelaskan bahwa mereka masih berharap untuk terus beroperasi di dunia ini sebagai satu-satunya bos. Bagaimanapun, mereka memang menyerang medan energi spiritual di wilayah binatang laut. Sevinia segera melihat kelinci di bahu Ryan setelah mendengar itu. Sebagai salah satu anggota teratas penguasa jiwa sebelum serangan si kembar, dia jelas tahu tentang keberadaan Red. Jika bukan karena kegagalan orang ini, kami akan berhasil. Bahkan setelah kami menyiapkan seluruh medan untukmu membalas dendam, kamu masih belum mencapainya. Sejujurnya, aku pikir kamu mati di sana. Baru sekarang aku mengerti bagaimana Ryan bisa sedekat ini dengan markas tanpa ditemukan. Red juga tidak merasa senang dengan hal itu, mengatakan, organisasi Anda mengatakan bahwa saya akan sendirian di alam dimensi bidang energi spiritual. Namun, itu tidak terjadi sama sekali. Sevinia menyipitkan matanya, berkata sebagai tanggapan, tapi kami berhasil menahan semua Divine Demon Beast di luar. Kenapa seseorang melindunginya? Dari yang kami tahu, hanya Divine Demon Beast sepertimu yang bisa memasuki tempat itu. Red lalu melirik Ryan sejenak. Dia sudah mendengar bahwa si kembar memiliki semacam hubungan dengan Minokawa. Mereka menggunakannya untuk mendapatkan akses ke alam dimensi. Namun, dia berjanji tidak akan membicarakannya. Bagaimanapun, itu sebabnya aku gagal. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Ini sudah berakhir, jadi lupakan saja. Setelah itu, Red mengubah topik, memanfaatkan situasi itu untuk menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, benarkah kolam darah binatang dipenuhi dengan darah binatang iblis yang mati di seluruh dunia? Sevinia menyipitkan matanya saat mendengar itu. Namun, dia tahu bahwa Red sudah gagal, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu, terutama mengingat situasi klannya yang sebenarnya. Dengan itu, dia menjawab, "Ya, benar." Darah Red mulai mendidih karena marah setelah mendengar itu, berteriak dengan marah, "Jadi, kamu benar-benar berbohong padaku." Bab 793 meninggal. Namun, Sevinia menggelengkan kepalanya. Aku tahu tentang rencananya, tapi aku belum pernah melihatmu secara pribadi sampai sekarang. Yah, aku juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya karena binatang iblis adalah musuh Zasvin. Namun, aku tidak berpartisipasi, jadi lihatlah, orang lain untuk menuduh. Tidak peduli apakah klan Havel terlibat atau tidak. Faktanya adalah bahwa Ryan membuktikan kepada Red bahwa dia berbohong. Bestial Bloodpond benar-benar terus terisi secara otomatis, tanpa campur tangan Pex atau Divine Demon Beast lainnya sama sekali. Selain itu, tidak ada binatang iblis yang dikorbankan seperti yang dipikirkan Red. Hanya mereka yang mati yang darahnya akan diambil oleh tanah suci. Hehehe, jadi begitu. Ryan campur tangan pada saat itu sebelum Red kehilangan ketenangannya, mengatakan kepadanya, "Baiklah, itu sudah cukup untuk saat ini. Red, kamu bisa memikirkannya nanti karena kamu tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatanmu." Ryan kemudian memandang Sevinia, bertanya, "Jadi, kamu ikut atau tidak?" Sevinia mendengus sebagai tanggapan, berkata, "Masuk atau tidak. Kamu masih belum menjelaskan apapun selain fakta bahwa itu akan berhasil." Red menjadi tenang ketika Ryan dan Sevinia terus berbicara. Akhirnya, dia memutuskan untuk menanyakan Ryan tentang hal itu. "Hanya apa yang kamu janjikan padanya bahwa dia belum membunuhmu?" Ryan melihat bahwa tidak perlu menyembunyikannya lagi, jadi dia membuka mulutnya, mengatakan kepadanya, "Oh. Klan Havel telah memegang beberapa posisi tinggi dan rendah dalam organisasi penguasa jiwa selama ini. Namun, karena pendapat mereka yang lebih lunak tentang manusia, mereka tidak pernah memiliki anggota klan sebagai pemimpin penguasa jiwa. Itu selalu orang lain." Ryan melanjutkan, "Sekarang, karena Rowan, Kentucky, dan aku, posisi itu sejauh mungkin. Bahkan, mereka mungkin dikeluarkan dari penguasa jiwa atau dimusnahkan karena kita." Ryan kemudian tersenyum sebelum berkata, "Apa yang aku janjikan padanya adalah cukup manfaat perang untuk membawa klannya ke puncak lagi dan mungkin, bahkan salah satu anggota mereka menjadi pemimpin penguasa jiwa berikutnya." Red dan lelaki tua di samping Sevinia terkejut setelah mendengar itu.
Klan Havel sangat dibenci saat ini, jadi bagaimana mungkin? Saat itulah Red punya ide, segera menyuarakan hipotesisnya saat dia bertanya, tunggu. Apakah kamu mengatakan manfaat perang? Apakah kamu berencana untuk menyerah pada binatang iblis sehingga kamu bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi di penguasa jiwa? Ryan memandang Red seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot ketika dia menjawab, dari mana kamu mendapatkan ide itu? Bahkan jika aku benar-benar melakukan hal seperti itu, menurutmu apakah penguasa jiwa akan menerimaku kembali ke barisan mereka? Aku akan cukup beruntung jika mereka tidak menyiksaku sebelum mati. Red harus mengakui bahwa Ryan benar. Lalu, apa yang kamu maksud dengan manfaat perang? Dengan itu, Ryan mulai menjelaskan proses pemikirannya. Karena klan mereka adalah bagian dari penguasa jiwa, mereka juga memiliki bagian dari pasukan Zasvin untuk dikendalikan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah penguasa jiwa mempercayai klan Havel untuk memimpin sebagian pasukan atau tidak. Itu hanya saja penguasa jiwa bekerja dengan sistem berbagi. Meskipun mereka tidak menyukai klan Havel sekarang, aturan tetap mengatakan bahwa klan Havel berhak untuk mengambil bagian di dalamnya. Mereka hanya akan dilarang jika itu terbukti bahwa mereka mengkhianati penguasa jiwa, padahal tidak demikian. Ryan kemudian menepuk bahu Sevinia sambil melanjutkan, mereka hanya membuat panggilan yang sedikit buruk ketika mereka menerima saudaraku dan aku. Bukannya mereka menginginkan hasil itu. Mulut Sevinia berkedut sebagai tanggapan saat dia mencubit tangan Ryan sampai dia hampir merobeknya. Aduh. Panggilan yang sedikit buruk. Apakah itu yang Anda sebut apa yang terjadi? Secara alami, dia marah pada bagaimana Ryan memperlakukan masalah ini. Bagaimanapun, Ryan dengan cepat menyembuhkan tangannya dengan pemulihan instan saat dia tertawa. Yah, itu hanya caranya menutupi kegugupannya. Hahaha, aku bercanda. Tentu saja, penjelasannya berlanjut. Karena klan mereka memiliki akses ke sebagian kecil dari pasukan Zasvin, mereka masih dapat menggunakannya untuk mendapatkan kredit kembali. Sebenarnya, aku yakin klan Havelmu berusaha keras untuk itu, kan? Sevinia tidak berusaha menyembunyikannya, menjawab, karena kamu sudah mengetahuinya, apa gunanya menyangkalnya? Sekarang, berhenti bertele-tele dan katakan padaku apa yang kamu dan saudaramu rencanakan. Apakah aku akan menangkap Anda di sini atau setuju dengan rencana Anda akan tergantung pada seberapa realistis rencana Anda. Selama 1 jam berikutnya, Ryan melakukan semua yang dia dan Rowan kerjakan. Semakin banyak Ryan berbicara, semakin ekspresi Sevinia berubah. Tentu saja, Red dan lelaki tua di samping Sevinia sama terkesannya. Pada akhirnya, Red tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah kamu gila? Tidak ada wah. Namun, lelaki tua itu memotong kata-kata Red dan malah berkata, tidak, itu bisa berhasil. Sevinia juga terkejut, tidak menyangka lelaki tua itu akan membuka mulutnya. Apa yang kamu katakan? Siapa bilang kamu bisa ikut campur dalam percakapan ini? Namun, lelaki tua itu hanya meletakkan tangannya di bahu Sevinia sebelum menggelengkan kepalanya, berkata, tidak apa-apa, Sevinia. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Red dan Ryan melihat situasi itu, bingung. Namun, begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, sikap Sevinia terhadap lelaki tua itu benar-benar berubah saat dia bertanya, leluhur, apa kamu yakin tidak apa-apa? Leluhur, Ryan dan Red sangat ketakutan mendengar kata itu. Dalam organisasi penguasa jiwa, hanya satu jenis Zasvin yang bisa disebut leluhur, pembudidaya alam transisi. Namun, lelaki tua ini tidak melakukan hal lain selain merawat toko tua dan usang yang terlupakan oleh kotanya. Bagaimana bisa? Bukankah seharusnya seseorang seperti dia bersama dengan leluhur penguasa jiwa lainnya? Pria tua itu tidak berubah sama sekali. Dia masih tampak seperti pria lemah seperti saat Ryan pertama kali bertemu dengannya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya, berkata, senang bertemu denganmu. Namaku Duran Havel, salah satu leluhur yang telah meninggal dari organisasi penguasa jiwa. Almarhum. Kata itu hanya membuat Ryan dan Red semakin bingung. Pria tua itu tersenyum sebagai tanggapan ketika dia menjawab, sederhananya, semua orang mengira aku sudah mati. Bab 794 hanya satu jalan. Duran kemudian mengubah topik sambil melanjutkan, yah, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Aku punya alasan untuk menjadi seperti itu.
Aku baru saja menyebutkannya sehingga kamu tidak akan membuka mulutmu jika kamu ditangkap atau sesuatu seperti itu. Sekarang, mari kita bicara tentang rencananya. Akankah Divine Demon Beast benar-benar melakukannya? Ryan mengangguk, berkata, mereka akan melakukannya. Mereka juga sangat sadar bahwa mengambil kendali atas seluruh planet tidak mungkin. Keluarga Zasvin telah membangun fondasi yang kuat setelah bertahun-tahun, berkembang sebanyak mungkin. Saat ini, mengakhiri ini perang adalah pilihan terbaik, bahkan untuk binatang iblis seperti mereka. Hanya saja Zasvin tidak akan menyerahkan wilayah terbaik dengan mudah. Duran jelas tahu tentang itu, mengatakan sebagai tanggapan, kami telah mendapatkan kendali atas benua-benua itu sejak kami mendapatkan Celis, yang telah lama sekali. Bahkan aku merasa akan sia-sia membiarkan semua itu begitu saja. Pergilah. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak mungkin untuk mempertahankan semuanya karena wilayah itu tidak semuanya berdekatan satu sama lain. Binatang iblis pasti akan berhasil menyalip beberapa dari mereka hanya dengan kekuatan dan jumlah belaka. Kamu harus mengerti bahwa selain benua binatang iblis, sebagian besar wilayah berbeda yang mereka kendalikan tidak sebagus yang dimiliki Zasvin. Karena itu, mereka tidak perlu membela mereka karena Zasvin perlu mengambil kekuatan mereka dari kebaikan daerah untuk diserang. Binatang iblis bisa mengabaikan pertahanan dan fokus pada serangan habis-habisan. Namun, ada satu hal yang Sevinia tidak mengerti. Tapi mengapa kamu membuat rencana ini jika kamu sudah bisa mengambil beberapa wilayah sendiri? Duran tahu jawabannya, mengatakan, sederhana saja. Bahkan jika mereka mengambilnya, pihak kita tidak akan menyerah semudah itu. Bukannya kamu tidak mengerti betapa sombongnya organisasi penguasa jiwa. Alasan untuk membantu kami dengan rencana ini adalah agar anggota klan kami mengambil posisi pemimpin. Dengan itu, kami dapat menghentikan hal itu terjadi. Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, untung kamu mengerti. Namun, Red menanyakan sesuatu yang lain. Tapi bagaimana jika klan Havel menjadi orang yang ingin mengambil wilayah Bakah? Red sudah mengerti mengapa bahkan sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Ryan memperhatikan itu dan tersenyum sekali lagi ketika dia berkata, sepertinya kamu mengerti. Itu karena kita bahwa klan Havel akan menjadi pemimpin berikutnya. Jika kita mengungkapkan rencana kita setelah itu terjadi, apakah menurutmu klan lain akan melakukannya? Tetap diam. Pada akhirnya, baik Demon Beast dan klan Havel akan berada dalam posisi di mana mereka tidak bisa melanggar janji satu sama lain karena itu akan merugikan kedua belah pihak. Tidak ada hal baik yang akan terjadi. Duran dan Sevinia mengangguk setelah mendengar itu. Itu juga berfungsi sebagai asuransi bagi mereka. Lagi pula, jika mereka digulingkan karena rencananya ketahuan, pemimpin berikutnya pasti akan menyerang wilayah itu lagi. Bukan itu yang diinginkan para Demon Beast. Pada saat yang sama, di aliansi binatang iblis, Pex, Rowan, dan Frin sedang mengobrol. Pex datang untuk meminta pendapatnya tentang perang yang terjadi di pihaknya. Bagaimanapun, Rowan membuktikan bahwa dia adalah komandan yang jauh lebih baik daripada mereka. Namun, apa yang diputuskan Rowan untuk dibicarakan bukanlah yang diharapkan Pex dan Frin. Tunggu, Ryan melakukan apa? Rowan mengulangi kata-katanya sebelumnya, mengatakan, dia pergi ke kota Watisan untuk bertemu dengan pemimpin klan Havel, Sevinia Havel. Jika Pex atau Frin mengetahuinya dari orang lain, mereka akan menertawakannya. Lagi pula, Ryan pasti ingin mati untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka mempercayai kata-kata itu, mereka akan berpikir bahwa Ryan mengkhianati binatang iblis dengan melakukan itu. Namun, yang mengatakannya sekarang tidak lain adalah saudaranya, Rowan. Dan dari kelihatannya, itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama oleh Rowan dan Ryan. Pex menenangkan diri terlebih dahulu dan akhirnya memutuskan untuk bertanya, untuk kamu yang membuat bom ini, sepertinya kamu tidak mencoba mengkhianati kami, kan? Rowan mendengus ketika dia menjawab, bukankah itu jelas? Mengapa kita melakukan hal bodoh seperti itu dan tinggal di sini di aliansi binatang iblis? Kami melakukan itu karena kami jelas ingin mendapatkan hasil maksimal dari perang ini. Pex dan Frin saling memandang dan mengangguk setelah itu ketika Pex berkata sebagai tanggapan, baiklah, beritahu kami lebih banyak. Rowan kemudian melanjutkan untuk menjelaskan hal yang sama seperti yang dilakukan Ryan kepada Duran dan Sevinia. Jika kita melakukan itu,
kita dapat mempertahankan kendali atas wilayah yang baik selama beberapa ribu tahun ke depan. Hanya setelah mereka yang terlibat dalam rencana ini naik atau mati, perjanjian ini akan hilang dalam kegelapan. Namun, pada saat itu, kedua belah pihak akan memiliki sudah mengkonsolidasikan posisi mereka. Sederhananya, itu tidak akan ada hubungannya dengan kita lagi. Apakah binatang iblis atau Zasvin di masa depan kehilangan wilayah mereka, mereka hanya akan menyalahkan diri mereka sendiri. Pex dan Frin memandang Roan dengan ekspresi aneh, berkata, kamu tahu bahwa binatang iblis kita telah dikurung di benua binatang iblis untuk waktu yang lama, kan? Saya tidak berpikir mereka akan berhenti menyerang hanya karena kita mendapat beberapa wilayah yang bagus. Roan mengangkat bahunya ketika dia berkata, itu masalahmu untuk dipecahkan, bukan masalahku. Jika kamu benar-benar memikirkan masa depan binatang iblis, kamu harus meyakinkan mereka. Pertama-tama, tidak seperti kedua belah pihak akan tiba-tiba menjadi teman setelah perang berakhir. Pertempuran masih akan terjadi di sana-sini. Hanya saja sesuatu seperti mengambil alih benua tidak akan mungkin lagi. Bagaimanapun, mereka dapat melepaskan kemarahan mereka sebanyak yang mereka inginkan. Petik 2. Pex merenungkannya sedikit dan harus mengakui itu masuk akal. Yah, itu mungkin berhasil. Tetap saja, dia tidak bisa tidak bertanya, namun, Anda masih belum memberitahu kami bagaimana Anda akan membuat anggota klan Havel menjadi pemimpin penguasa jiwa berikutnya. Roan mengangkat bahunya ketika dia berkata, pada tahap mereka saat ini, hanya ada satu cara. Perang layak. Benar saja, Roan mengatakan hal yang sama dengan Rean. Bab 795 Aku pasti lelah. Secara alami, Pex segera memikirkan masalah yang sama seperti yang dilakukan Red, bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu akan membantu mereka memenangkan pertempuran melawan pasukan kita? Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak cukup. Sebaliknya, kita harus menyingkirkan Vikin dan beberapa leluhur mereka. Pex dan Frin merasa merinding setelah mendengar itu. Ahem, kau tahu bahwa Vikin dan leluhur lainnya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kita, kan? Mengalahkan mereka adalah satu hal, tapi membunuh. Pex dan Frin yakin dengan kekuatan mereka. Namun, mereka tidak delusi. Mereka sangat menyadari bahwa membunuh salah satu leluhur akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Padahal, hal yang sama bisa dikatakan tentang diri mereka sendiri. Namun, Roan memandang mereka seolah-olah mereka adalah sekelompok idiot. Aku ingin tahu bagaimana kamu masih dianggap sebagai pemimpin aliansi binatang iblis. Bisakah kamu lebih buruk dari itu? Mulut Pex dan Frin berkedut setelah mendengar itu, langsung merasa ingin menghancurkan kepala Roan. Mereka adalah binatang iblis surgawi tahap 9 puncak, sementara Roan hanyalah seorang pembudidaya alam jiwa baru lahir yang kecil. Kapan terakhir kali mereka dipermalukan oleh semut seperti itu? Sebaiknya kau kendalikan mulutmu, anak kecil. Binatang iblis tidak pandai menelan hinaan. Namun, Roan tidak peduli. Kalau begitu berhentilah berpikir sebelum membuka mulutmu. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apa yang kamu miliki yang tidak dimiliki Zasvins? Frin dan Pex langsung terdiam. Apa yang mereka miliki? Tentara binatang iblis. Tidak, bukan itu masalahnya. Tanah suci binatang. Itu juga tidak mungkin karena mereka tidak bisa membawanya dari lokasinya. Saat itulah Pex ingat saat mereka diserang di istana bawah laut, langsung berkata, itu mungkin benar-benar berhasil. Frin tidak berada di istana bawah air saat itu, tetapi dia tahu apa yang terjadi. Namun demikian, dia masih bingung ketika dia buru-buru bertanya, ada apa? Ada apa? Jangan biarkan aku menggantung seperti itu. Roan mengangguk puas sambil melanjutkan, sepertinya kamu sudah mengerti maksudnya di sini. Kamu bisa terus kembali untuk bertarung dalam kondisi puncak, tapi bagaimana dengan nenek moyang Zasvin? Kembalilah untuk bertarung dalam kondisi puncak. Frin bahkan lebih bingung sekarang. Roan menghela nafas setelah mendengar dilema Frin dan segera mulai menjelaskan kepadanya. Ketika binatang iblis tahap 9 dan pembudidaya pada pertempuran tingkat yang sama, mereka pasti akan meninggalkan daerah itu terluka dan melemah. Kecuali jika Anda berhasil dalam penyergapan atau sesuatu seperti itu, kedua belah pihak pasti akan mengalami beberapa kerusakan, jelas Roan. Masalahnya adalah para ahli levelmu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, atau begitulah yang terjadi sebelumnya. Namun,
Kamu memiliki Ryan dan aku. Pex mengangguk ketika dia melanjutkan di mana Roan tinggalkan, berkata, cedera yang saya perlukan beberapa bulan untuk pulih dilakukan hanya dalam 4 jam. Bahkan kehilangan darah Darian diisi kembali dalam waktu singkat. Biasanya, dia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, jika tidak, dekade, karena usia dan levelnya. Tapi itu hanya butuh berminggu-minggu, terima kasih kepada mereka. Jika kita menggunakan ini untuk keuntungan kita, kita bisa terus menyerang, dan menyerang lebih banyak lagi. Roan setuju dengan Pex, berkata, tepat. Tidak masalah siapa yang akan dikalahkan dalam beberapa pertempuran pertama melawan Zasvin. Selama kamu berhasil melukai Zasvin, itu sudah lebih dari cukup. Mereka mungkin memiliki pil dan hal-hal seperti itu untuk membantu mereka pulih, tetapi seberapa langka dan sulitnya mereka untuk mengarang. Dalam kasus Anda, Ryan atau saya dapat menggunakan elemen cahaya untuk menyelesaikan semuanya. Tentu saja, Ryan jauh lebih baik dalam tugas ini daripada saya. Petik 2. Flynn tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika itu masalahnya, mengapa kita berhenti hanya setelah mengambil beberapa wilayah yang bagus? Kita benar-benar dapat mendominasi seluruh dunia setelah kita mengalahkan semua leluhur Zasvin. Pex dan Roan segera menggelengkan kepala, berkata serempak, itu akan menjadi ide yang buruk. Mengapa? Flynn tidak bisa melihat masalah dengan itu. Roan kemudian menjelaskan terlebih dahulu. Apa gunanya sebuah planet di mana hanya satu kekuatan yang berkuasa? Roan kemudian menunjuk ke sisi Zasvin. Apakah kamu tidak melihat betapa lemahnya Zasvin yang tidak memiliki pengalaman pertempuran? Jika bukan karena fondasi di wilayah mereka, kita bahkan tidak perlu melakukan hal seperti itu. Jika kamu benar-benar mengambil semuanya, binatang iblis akan kehilangan musuh bersama. Ini mungkin terlihat bagus pada awalnya, tapi itu merugikan dalam jangka panjang. Pex setuju dengan Roan ketika dia berkata, tidak hanya itu, tetapi binatang iblis tidak pandai dalam tugas-tugas rumit seperti formasi, pembuatan pil, dan sebagainya. Jika kita menyingkirkan Zasvin, kita juga tidak akan bisa mendapatkan barang-barang seperti itu, seperti yang kita lakukan sebelumnya di kota binatang iblis. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, binatang iblis, manusia, dan Zasvin dapat berkembang lebih cepat ketika mereka memiliki seseorang untuk dilawan. Anda dapat melihat manusia yang tinggal di benua binatang iblis. Mereka hanya merupakan sebagian kecil dari populasi benua, tapi masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada Zasvin dengan level yang sama selama Zasvin tidak menggunakan tanda jiwa mereka. Jika manusia memiliki tanda jiwa, mereka bisa menghancurkan Zasvin pada level yang sama. Roan kemudian menatap Flynn dengan ekspresi serius ketika dia bertanya, apakah kamu benar-benar ingin binatang iblis menjadi seperti itu? Flynn menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya yang seperti cakar, bergumam dengan rengekan, tidak. Pex kemudian memikirkan hal lain ketika dia segera bertanya, tunggu. Jika Ryan sangat penting untuk rencana ini seperti yang kamu katakan, lalu mengapa kamu mengirimnya ke kota Watisan? Apakah kamu gila? Roan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, itu harus dia atau aku. Tidak ada orang lain yang akan bekerja. Hanya jika itu datang dari mulut kita, Sevinia akan menerimanya. Pex dan Flynn terkejut ketika mereka bertanya secara bersamaan, mengapa? Roan tersenyum tipis sebelum menjatuhkan bom lain, memberitahu mereka, karena kamilah yang menghancurkan formasi kontrol percobaan garis darah mereka dan membawa Celis pergi. Yah, kami mengirim hampir seluruh markas besar ke langit dalam prosesnya. Pex langsung tertawa terbahak-bahak setelah itu. Hahaha, aku pasti sudah gila. Dia kemudian menatap Flynn, berkata, bisakah kamu percaya bahwa aku mendengar mereka menghancurkan markas penguasa jiwa dan menculik Celis? Mereka, dua manusia alam jiwa yang baru lahir, aku pasti lelah. Ekspresi Flynn aneh ketika dia menjawab, itu suatu kebetulan. Aku bersumpah aku mendengar hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Bab 796 Masalah Mereka. Roan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, apakah Anda percaya atau tidak, itu bukan masalah saya. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Anda tentang acara itu. Ekspresi Pex dan Flynn berubah sekali lagi ketika mereka akhirnya mengerti bahwa mereka mendengarnya dengan benar. Mustahil. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Bahkan jika semua Divine Demon Beast menyerang markas mereka bersama-sama, kita tidak akan bisa melakukannya.
Tempat itu adalah sebuah benteng. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia berkata, faktanya, itu tidak terlalu merepotkan. Anda tahu, segalanya menjadi jauh lebih mudah ketika ras Anda benar-benar diremehkan. Anggap saja manusia yang menjadi budak di planet ini membantu banyak dalam membuat Zasvins menurunkan penjaga mereka. Frin segera menanyakan hal lain setelah itu. Tunggu, jika itu benar, lalu di mana Celis? Juga, cedar yang menelan dunia itu adalah pohon iblis tahap 9, jadi itu pasti sangat besar. Bagaimana kamu mengeluarkannya? Apakah kamu ingat sekte kebebasan yang kita buat sementara di benua binatang iblis? Roan bertanya. Pex dan Frin mengangguk sebagai tanggapan sebelum menunggu Roan melanjutkan. Disitulah kamu bisa menemukan Celis. Namun, jangan harap Celis melakukan hal yang sama untukmu seperti yang dia lakukan untuk Zasvin. Pex segera menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, tidak bisa. Saya tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi dengan World Swallowing Cedar agar energi spiritual kembali normal. Tapi saya selalu berpikir itu telah lolos dengan sendirinya, dan aku tidak mendengarnya sejak saat itu. Jika Celis benar-benar ada di sana, aku akan segera mengunjunginya dan meminta bantuannya. Jika dia mengambil energi spiritual dari pihak Zasvin, perang ini akan menjadi beberapa kali lebih mudah. Pohon cedar yang menelan dunia adalah juga Divine Demon Beast, atau Plants. Aku yakin dia akan mempertimbangkannya. Belum lagi itu akan berfungsi sebagai balas dendam terhadap Zasvin untuknya. Roan menggelengkan kepalanya saat dia mengulangi dirinya sendiri, saya tidak mengatakan bahwa Anda akan memiliki masalah membuat Celis menerimanya. Saya cukup yakin bahwa Celis akan senang untuk mengambil semua energi spiritual dari Zasvin dan memfokuskannya pada binatang iblis untuk membalas mereka. Sayangnya, Roan berhenti di sana. Sayangnya apa? Katakan, Pex dan Frin bahkan lebih penasaran sekarang. Hanya saja Celis mengalami penurunan besar dalam kultivasi setelah melarikan diri dari markas penguasa jiwa, jelas Roan. Namun, Frin menganggapnya aneh. Jadi apa? Kamu dan Rean bisa menyembuhkan kami, jadi kamu pasti bisa menyembuhkannya juga, kan? Roan tidak pernah mengatakan bahwa Celis terluka, hanya saja kultivasi Celis telah turun. Namun, dia tidak akan mencoba memperbaiki kesalahan ini. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, kami tidak bisa. Itu karena kultivasi Celis turun ke tingkat tahap 5. Menyembuhkan luka adalah satu hal, tetapi memulihkan kultivasi adalah hal yang sama sekali berbeda. Elemen cahaya tidak dapat berbuat apa-apa, dia. Pex dan Frin terkejut ketika mereka mendengar itu. Tahap 5. Kultivasi Celis turun ke tahap 5. Bagaimana bisa? Roan meyakinkan mereka, mengatakan, jangan khawatir. Celis menerimanya sebagai harga untuk melarikan diri dari kurungan yang dibuat oleh penguasa jiwa. Jika itu kamu, maukah kamu kehilangan kultivasimu jika kamu bisa berhenti menjadi boneka mereka? Pex dan Frin terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Mereka berdua adalah Divine Demon Beast, sama seperti Celis. Secara alami, mereka tahu betapa terhinanya perasaan Celis selama ini. Benar saja, mereka mungkin tidak keberatan kehilangan kultivasi mereka jika itu berarti mereka bisa melarikan diri. Jika Celis hanya di tahap 5, maka tidak mungkin dia bisa menghentikan energi spiritual dunia lagi. Paling-paling, dia bisa mengendalikan energi spiritual dari wilayah kecil. Pex mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, aku akan pergi mengunjungi Celis untuk melihat bagaimana keadaannya. Sebagai Divine Demon Beast, aku harus melakukannya. Roan tidak mempermasalahkan itu. Memberitahu mereka tentang Celis sudah menjadi bagian dari rencana karena mereka tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Masa perang adalah saat terbaik karena binatang iblis sangat membutuhkan dia dan Rean. Tetap saja, kamu belum menjelaskan bagaimana kamu membawa Celis keluar dari sana. Bahkan jika ukuran Celis berkurang setelah mundur ke tahap 5, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pindahkan sesukamu. Aku tidak ragu bahwa perlindungan di sekitar Celis bahkan lebih ketat dari formasi yang ada di sana. Benar saja, Frin tidak melupakan bagian itu. Roan tidak mau bicara. Itu rahasia. Apa menurutmu kita akan mengungkapkan semuanya dengan mudah? Ras manusia kita adalah yang terlemah dari ketiganya di planet ini, jadi kita perlu asuransi. Pex tidak terkejut mendengarnya, akhirnya berkata, biar saja. Betapa penasarannya aku,
Yang penting adalah kita tidak perlu khawatir Celis mencuri energi spiritual kita lagi. Setelah itu, dia kembali ke topik sebelumnya. Sekarang aku mengerti mengapa kamu mengatakan bahwa hanya kamu atau Ryan yang dapat meyakinkan Sevinia. Setelah apa yang kamu lakukan dan fakta bahwa mereka membawamu ke sana, itu mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bangkit kembali. Frin mau tidak mau berkata, tetap saja, menurutku itu terlalu berbahaya. Nyawa Ryan adalah suatu keharusan agar rencana itu berhasil. Bahkan tanpa bantuan klan Havel, kita mungkin bisa membuat rencana itu berhasil selama Ryan masih hidup di sini. Kami hanya akan berhati-hati untuk tidak sepenuhnya mengambil alih planet ini. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, salah. Kalian semua berencana untuk pergi ke Bestial Secret Ground, kan? Jika kamu berhasil membuka jalan menuju apa yang disebut alam dewa, maukah kamu tinggal di sini untuk melindungi binatang iblis? Frin terkejut, bergumam, ini. Pex menghela nafas ketika dia mengerti apa yang dimaksud Rowan. Dia berpikir lebih jauh ke depan daripada kamu atau aku. Jujur saja, tak satu pun dari kita, yang telah berada di puncak tahap 9, akan membiarkan kesempatan itu berlalu. Begitu kita pergi, siapa yang akan menahan Zasvin? Namun, memiliki perjanjian dengan klan Havel akan memastikan status itu. Rowan puas dengan kata-kata Pex, mengatakan, bagus kalau kamu mengerti. Ini bukan hanya untukmu tapi juga untuk umat manusia di planet ini. Itu saja. Bab 797 lurus. Kembali ke sisi Ryan, dia baru saja selesai menjelaskan rencana yang sama kepada Duran dan Sevinia. Tentu saja, dia mengabaikan fakta bahwa dia akan menyembuhkan Divine Demon Beast sambil menjelaskan rencananya, sebaliknya memberitahu mereka bahwa Demon Beast memiliki cara untuk menggunakan Bestial Secret Ground untuk melakukan itu. Jadi gimana? Havel mengerti mengapa binatang iblis pada akhirnya akan berhasil mengklaim wilayah dan mengapa mereka tidak ingin sepenuhnya mendominasi planet ini. Dia tidak bisa lebih menyadari kurangnya pengalaman tempur yang dimiliki Zasvin setelah menguasai dunia setelah sekian lama tanpa musuh nyata. Baiklah, apa yang Anda butuhkan dari pihak kami? Mari kita tunggu beberapa hari. Aku harus kembali, jadi aku akan meninggalkan orang lain yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kepadamu. Tidak perlu khawatir, itu adalah seseorang yang kupercaya. Anggap saja orang ini adalah salah satu darimu, budak yang kamu peroleh baru-baru ini. Ryan tersenyum ketika dia berbicara tentang itu. Duran tidak melihat masalah dengan itu. Dengan itu, dia berkata, tidak apa-apa. Saya akan menunggu orang ini datang. Tetapi sampai saat itu, Anda harus tetap di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ryan tidak terkejut dengan itu. Lagi pula, setelah menerima rencana itu, mereka jelas akan memiliki banyak kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku akan menjawab semuanya semampuku. Duran mengangguk setelah mendengar itu, berkata, itu bagus. Dia kemudian menatap Sevinia sebelum berkata, kembalilah dan siapkan pasukan kita. Kita harus siap untuk kemungkinan panggilan apapun. Sevinia tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir. Tapi leluhur, bagaimana jika mereka ingin menjebak pasukan klan Havel kita? Bukankah kita akan lebih menderita daripada saat ini? Duran menggelengkan kepalanya, menjawab, kami tidak dalam posisi untuk pilih-pilih saat ini. Anda tahu itu lebih baik daripada orang lain. Selain itu, Anda juga tahu bahwa saya juga memiliki beberapa masalah, yang ingin saya selesaikan, dengan sekarang kesempatan telah muncul. Mata Sevinia melebar saat dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Leluhur, kamu tidak bisa membicarakan. Cukup, Duran memotong kata-kata Sevinia. Aku sudah membuat keputusanku. Sevinia dengan cepat membungkuk setelah itu. Ya, leluhur. Red dan Ryan tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka cukup yakin itu ada hubungannya dengan kematian Duran. Kalau tidak, mengapa dia berpura-pura tidak ada? Sevinia dengan cepat pergi setelah itu. Pada akhirnya, hanya Duran, Red, Ryan, dan anak laki-laki di konter yang tinggal. Ryan dan Red memandang bocah itu, yang tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Duran memperhatikan itu, tentu saja. Jangan khawatir, anggap saja dia tidak ada. Sekarang, mari kita bicara lebih banyak lagi. Seperti yang disebutkan Ryan, seminggu berlalu saat dia menunggu di kota Watisan. Berkat kemampuan penyembunyian Red,
tak satu pun dari indera spiritual yang melewati toko menyadari bahwa dia sebenarnya adalah manusia. Hal lain adalah bahwa Duran tampaknya juga memiliki cara untuk menyembunyikan kehadirannya. Sesekali, beberapa pelanggan acak memasuki toko untuk membeli sesuatu, tetapi mereka akan pergi tidak lama kemudian. Sementara Ryan menunggu, Rowan menerima tamu baru. Dauk. Dia melihat ke belakang dan melihat seorang gadis berambut hitam berlari ke arahnya. Anehnya, senyum langka muncul di wajahnya, senyum yang tidak dingin atau menghina. Yah, itu sangat redup. Namun, tepat ketika gadis itu melompat untuk memeluknya, Rowan melangkah ke samping, membuat gadis itu tidak mengambil apapun selain udara. Ini bukan waktu yang tepat untuk hal semacam ini, Kalina. Secara alami, Kalina yang datang. Seperti biasa, dia mengecat rambut pirangnya agar tidak terlalu menarik perhatian. Bahkan jika dia berada di sisi binatang iblis selama perang ini, rambut pirang masih terlalu langka. Dia memilih untuk tidak mengambil risiko. Kamu tidak menyenangkan. Tidak bisakah kamu setidaknya menunjukkan reaksi? Rowan mengangkat bahu ketika dia menjawab, mungkin lain kali. Nah, itu sudah komitmen yang sangat besar dari Rowan. Dia kemudian menggunakan sense spiritualnya untuk memeriksa kemajuan Kalina. Ohamin Ho, Peak Stage Core dan Soul Fusion, iya. Saat kita berpisah, kamu baru saja di tahap awal. Kamu telah meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Rowan kemudian melihat sikap Kalina dan memperhatikan bahwa dia menjadi jauh lebih dewasa selama ini. Meninggalkan reaksi berlebihanmu ketika kamu melihatku, sepertinya kamu memiliki banyak pengalaman sendiri. Berapa kali kamu hampir mati? Kalina tersenyum pahit saat dia menunjuk ke beberapa area tubuhnya. Jadi kamu masih memperhatikan bekas lukanya, iya. Yah, kamu selalu mengatakan bahwa aku tidak bisa mengandalkan keselamatan sepanjang waktu seperti ketika aku bersamamu dan Ryan. Karena itu, aku mencoba untuk lebih berhati-hati. Namun demikian, ada beberapa saat yang menurut saya benar-benar sudah selesai. Kalina kemudian memberi Rowan senyum penuh pengertian ketika dia melanjutkan, namun, kamu bukan tipe orang yang akan peduli dengan penampilanku, kan? Bagimu, kita semua hanya sekantong tulang dan daging. Rowan langsung mengangguk ketika dia dengan cepat menjawab, bagus kamu mengerti itu. Penampilanmu adalah hal terakhir yang mungkin aku pedulikan. Jika ada, bekas luka itu membuatmu terlihat jauh lebih menarik karena itu adalah bukti perkembanganmu. Sayangnya, saya juga tidak peduli apakah mereka ada di sana atau tidak. Bukan tubuh Anda yang saya minati, tetapi diri Anda sendiri. Kalina sangat menyukai bagian Rowan itu. Jika dia memikirkan sesuatu, dia tidak akan merasa bingung untuk mengatakannya. Dia akan selalu mengatakannya dengan kata-kata yang sejelas mungkin. Yah, melihat Frin di samping mendengarkan semua yang mereka katakan membuatnya merasa malu. Kamu setidaknya bisa menunggu kami sendirian untuk mengatakan hal-hal itu. Frin adalah binatang iblis surgawi tahap 9. Hanya saja dia dalam wujud manusianya. Bagaimanapun, dia sudah hidup terlalu lama, jadi dia juga tidak peduli dengan kedua sejoli itu. Jangan pedulikan aku. Aku hanya perlu menjaga orang ini tetap aman. Bab 798 beritahu mereka untuk mundur. Akhirnya, Kalina memutuskan untuk memeriksa kultivasi Rowan, hanya untuk terkejut ketika dia berseru, tunggu. Alam jiwa baru lahir tengah. Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Sederhana, Ryan dan aku memiliki banyak energi spiritual di markas penguasa jiwa. Rowan kemudian mengubah topik sambil berkata, ngomong-ngomong, lupakan aku. Biarkan aku melihat rutinitas latihanmu. Setelah sekian lama, kamu mungkin membuat beberapa perubahan sendiri, kan? Kalina masih terkejut dengan kultivasi Rowan, jadi dia kurang lebih menyerahkan rutinitasnya sambil memikirkan ketidakadilan dari kecepatan kultivasi si kembar. Untuk apa semua usahaku? Saya merasa seperti kura-kura ketika saya melihatnya. Rowan dengan cepat memeriksanya dengan spiritual sense-nya sebelum berkata, tidak terlalu buruk. Kamu menambahkan beberapa keterampilan baru ke repertoarmu. Apa Prison Vortex ini? Kalina merasa lebih buruk setelah melihat bahwa Rowan tidak memikirkan apapun tentang peningkatannya. Namun demikian, dia dengan cepat pulih karena dia sudah mengerti bahwa si kembar sama sekali tidak normal. Dengan itu, dia menjawab, pusaran penjara mirip dengan penjara air saya. Namun, saya tidak mencoba untuk menangkap siapapun dengan itu. Sebaliknya, saya menyimpan diri saya di dalamnya.
Ini bertindak sebagai medan pertahanan yang dibuat dengan elemen air dan energi yin. Roan menyipitkan matanya setelah mendengarkan penjelasannya, berkata, tapi itu akan membuat mobilitasmu sangat buruk. Namun, Kalina tersenyum ketika dia mendengar itu ketika elemen air berkumpul di sekelilingnya. Energi yin juga menyatu dengan air saat bola air berputar di sekitar Kalina. Air di dalamnya benar-benar bertindak seperti pusaran, berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, tidak seperti penjara air, vortex penjara sangat kecil, menyebar tidak lebih dari 3 meter dari Kalina. Segera setelah itu, Kalina menggunakan teknik gerakannya sendiri dan menyerang Roan. Hanya butuh beberapa saat sebelum Kalina berhenti tepat di depan Roan, tepat sebelum dia terkena Prison Vortex. Sangat mengejutkan Roan, kecepatannya tidak lebih lambat dari rata-rata Peak Stage Core dan pembudidaya Soul Fusion Realm. Selain itu, Roan tahu bahwa dia tidak bergerak secepat yang dia bisa. Begitu, jadi kamu menekan pusaran itu sebanyak mungkin sambil meningkatkan putarannya sehingga kamu bisa menjaga kecepatan gerakanmu sambil menggerakkannya bersama-sama. Kalina mengangguk saat Prison Vortex menghilang dan air jatuh ke tanah. Tepat saat ini, jarak 3 meter di sekitarku adalah batasku tanpa kehilangan kecepatan. Bagaimanapun, itu bekerja dengan sangat baik sebagai pertahanan. Asal tahu saja, ada saat di mana aku dikepung dan dipaksa untuk melarikan diri. Saya menerima serangan dari mana-mana dan yang membuat saya tetap hidup adalah keterampilan ini. Kalina kemudian mengangkat satu jari sebelum melanjutkan, ada satu keuntungan lagi yang saya miliki dengan keterampilan saya ini. Namun, Roan sudah mengerti apa itu sebelum Kalina bahkan bisa mengatakannya, mengatakan, energi spiritual dan yin di dalam bertindak sebagai sensor untukmu. Meski begitu, apapun yang menyentuhnya akan segera kamu rasakan. Melawan musuh yang bisa menyembunyikan kehadiran mereka dari sense spiritual, ini jelas merupakan keterampilan yang sangat membantu. Sai, kau benar-benar tidak menyenangkan. Tidak bisakah kau menungguku untuk mengatakan itu? Kalina kehilangan kendali saat itu juga. Namun, Roan tidak peduli. Ngomong-ngomong, karena kamu di sini, aku akan memasukkanmu ke dalam kelompok Raffin. Raffin, siapa itu? Kalina belum tahu tentang Sekte Kebebasan, jadi itu normal baginya untuk menanyakannya. Raffin adalah ajudan Malo, salah satu dari sedikit anak laki-laki di Sekte Kebebasan. Dia sangat pandai dalam mengintai dan bergerak secara diam-diam. Kecepatannya juga terbaik di Sekte Kebebasan, bahkan Malo mengenalinya. Tentu saja, Kalina juga menjadi bingung tentang apa Sekte Kebebasan ini. Dengan itu, Roan menjelaskan bagaimana mereka berhasil menyelamatkan semua anak di tangan penguasa jiwa. Dia juga berbicara tentang Celis, yang tindakannya adalah mengapa planet ini sebagian besar tertutup salju saat itu. Tentu saja, dia memberitahunya bahwa Celis ada di pihak mereka sekarang, hanya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Roan kemudian berbicara tentang bagaimana mereka mengetahui bahwa semua anak dengan kemurnian jiwa yang tinggi juga memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi, yang mengejutkan Kalina. Lagi pula, mendengar bahwa Sekte Kebebasan mereka memiliki 163 anggota bakat warna ungu bukanlah sesuatu yang bisa dia impikan di Sun Quan. Bahkan Kekaisaran Sasamilnya tidak memiliki bakat warna ungu sebanyak itu. Apalagi memiliki 957 anggota dengan aptitude warna merah. Last but not least, dia menceritakan semua yang terjadi sampai mereka mencapai benua binatang iblis dan bagaimana mereka menyerahkannya kepada Malo dan semua orang untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Secara alami, saat itulah Sekte Kebebasan diciptakan. Dia bahkan menunjukkan kapal udara besar di luar, di mana anggota sekte yang datang untuk berpartisipasi dalam perang dulu tiba di sini. Memikirkan bahwa begitu banyak hal terjadi saat kami berpisah. Kalina memandang Frin di samping Roan sebelum menggunakan pesan rasa spiritual, bertanya, mengapa kamu menggunakan kapal udara untuk pergi ke benua binatang iblis bersama mereka? Bukankah lebih mudah dan lebih aman menggunakan alam dimensi? Lagi pula, mereka semua tahu tentang itu sejak mereka berada di sana selama pelarian dari markas penguasa jiwa. Roan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan batasan baru alam dimensi permata jiwa melalui pesan rasa spiritual. Karena itu, kamu tidak bisa menganggap dirimu aman hanya karena kamu dekat denganku, mengerti? Hal seperti itu terjadi. Kalina jelas terkejut dengan itu juga. Namun, dia harus mengakui bahwa kemampuan itu sangat dikuasai.
Yah, itu hanya berarti kalian sedikit lebih seperti kita semua, jadi itu membuatku sedikit lebih bahagia. Rowan mengangguk, menjawab, itu benar. Tiba-tiba, binatang iblis lain datang, menatap Rowan sebelum berkata, Komandan Rowan, Raffin mengirim pesan yang mengatakan bahwa ada beberapa gerakan aneh di pihak Sasfin. Rowan merenungkannya sebentar dan bertanya, apakah itu di daerah Rawa Calau? Binatang iblis itu segera mengangguk sebagai jawaban. Ya, Rowan mengangguk ketika dia menjawab, baiklah. Beritahu seluruh pasukan di sisi itu untuk mundur.